Saran saya kepada Football Association of Malaysia, nasihat saya kepada Football Association of Malaysia, jika nanti Harimau Malaya gagal lolos ke putaran ketiga, dikalahkan oleh Kyrgyzstan, adalah ganti Kim Pan-gon, saudara-saudara. Ganti Kim Pan-gon dengan pelatih yang lebih progresif, dengan pelatih yang berani melakukan eksperimen, dengan pelatih yang punya banyak taktik dan strategi. Nah, itu saran saya. Misalnya Philippe Troussier, saudara-saudara. Walaupun gagal di Vietnam, saudara-saudara, Philippe Troussier itu jauh lebih progresif daripada Kim Pan-gon. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita obrolin, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin. Kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara sahabat, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Filipina, Singapura. Mana lagi? Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara dongeng, negara air, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa provokasi, tanpa kebencian, saudara-saudara, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Begini saudara-saudara, jadi begini, sebelum menghadapi pertandingan penentuan kualifikasi Piala Dunia 2026 di grup D melawan Kyrgyzstan, saudara-saudara, pertandingan away di Bishkek tanggal 6 Juni 2024, saudara-saudara. Banyak sekali supporternya Malaysia, fans Harimau Malaya, penyokong Harimau Malaya itu yang tidak yakin, kurang memiliki kepercayaan diri, tidak optimistis, pesimistis, berarti pesimis dengan peluang Malaysia untuk mengalahkan Kyrgyzstan. Kenapa? Karena contoh terbaru saja mereka baru saja melakukan pertandingan uji coba melawan klub lokal Perak FC. Melawan klub lokal Perak, dan hasilnya memang menang tetapi hanya tipis, hanya menang 1-0, dan itu pun hanya 70 menit kalau nggak salah, bukan 90 menit. Dan yang banyak membuat orang kecewa adalah, banyak membuat pendukungnya Malaysia itu tidak terlalu happy adalah Kim Pan-gon ini kembali lagi menampilkan taktik dan strategi yang itu-itu saja. Materi pemainnya, skuadnya juga yang ditampilkan itu-itu saja. Padahal kan pertandingan seperti ini, apalagi melawan klub lokal seperti Perak ini, seharusnya kan digunakan untuk eksperimen, untuk uji coba, ya benar-benar uji coba, untuk melakukan percobaan kepada pemain-pemain baru Malaysia, untuk mencari skema alternatif, game plan alternatif, supaya nanti ketika pertandingan melawan Kyrgyzstan, pertandingan yang sebenarnya itu punya lebih banyak variasi. Ini membuat banyak sekali penyokong Malaysia, pendukung Malaysia, fansnya Malaysia itu kecewa, tidak terlalu yakin dengan Kim Pan-gon. Apalagi pada dua pertandingan sebelumnya, Malaysia benar-benar tampil sangat buruk sekali, buruk melawan Oman, sehingga kalah dalam dua pertandingan home maupun home maupun away, saudara-saudara. Jadi ini membuat banyak sekali fans Malaysia yang ya pesimistis lah, apalagi ada bintang mereka yang tidak main, Arif Aiman dan Faisal Halim yang tidak akan bisa main di pertandingan nanti. Arif Aiman tidak dipanggil, sementara Faisal Halim dalam kondisi cedera. Nah, ini membuat banyak sekali pendukung Malaysia itu kurang terlalu, ya tidak yakin lah, saudara-saudara. Mereka merasa, peluang Malaysia berat sekali, ini berat. Karena Kyrgyzstan akan main di home, dan Kyrgyzstan punya pemain-pemain yang bagus, dan mereka akan jauh lebih siap. Berbeda dengan pertandingan pertama di Stadium Nasional Bukit Jalil ketika Malaysia berhasil mengalahkan Kyrgyzstan. Harimau Malaya lolos ke putaran ketiga, saudara-saudara. Ke third round ini ada di pertandingan melawan Kyrgyzstan. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, Malaysia harus bisa mengalahkan Kyrgyzstan. Apapun
apapun caranya, bagaimanapun caranya Malaysia harus menang melawan Kirgistan, saudara-saudara. Kalau nanti Malaysia menang melawan Kirgistan, maka Malaysia dan Kirgistan akan punya 3 poin. Dan secara head to head, Malaysia lebih bagus dari Kirgistan karena 2 kali meraih kemenangan. Itu kuncinya di situ. Tetapi kalau Malaysia kalah, ya sudah selesai. Kenapa? Karena nanti pada pertandingan terakhir, Malaysia akan bertemu Cina Taipei. Nah, di Stadium Nasional Bukit Jalil. Dan itu akan jauh lebih mudah untuk mengalahkan Cina Taipei, saudara-saudara. Untuk mengalahkan, dan kemungkinan besar Malaysia bisa menang lah melawan Cina Taipei di pertandingan terakhir. Sementara Kirgistan nanti di pertandingan terakhir akan menghadapi Oman. Let's say, lihat saja, kita lihat misalnya kalaupun Oman kemudian mengalahkan Cina Taipei di pertandingan nanti tanggal 6 ini, saudara-saudara, Oman akan punya 12 poin. Walaupun dengan 12 poin dia belum aman, dia hanya butuh 1 poin lagi. Nah, itu berarti pertandingan terakhir melawan Kirgistan, Oman pasti akan berusaha untuk mendapatkan setidaknya 1 poin. Sementara Kirgistan harus menang. Dan itu berarti akan menguntungkan Malaysia. Kalau Malaysia nanti menang melawan Kirgistan, kan berarti dia dapat 9 poin. Dan ketika dia bisa mengalahkan Cina Taipei di pertandingan terakhir, dia akan mendapatkan 12 poin. Nah, itu di situ, saudara-saudara. Jadi pertandingan melawan Kirgistan ini adalah penting sekali. Amat sangat penting sekali, krusial dan harus dimenangkan. Apapun caranya, bagaimanapun caranya, bagaimanapun game plan-nya, bagaimanapun taktik, bagaimanapun strategi, bagaimanapun siapapun yang akan tampil nanti, yang akan bermain di lapangan, di pertandingan di Bishkek nanti, itu harus bisa membawa pulang 3 poin, saudara-saudara. Karena ini penting. Kalau tidak, ya sudah, lupakanlah, saudara. Masalahnya, saudara-saudara, masalahnya ini Kirgistan akan main di home, di Bishkek. Kemudian mereka juga sudah mulai menggelar pemusatan latihan, mulai menggelar camp latihan, itu training camp itu sejak 27 Mei 2024. Dan pelatih Stefan Tarkovic ini memanggil para pemain terbaiknya. Para pemain terbaik yang sebelumnya tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Taiwan. 2 kemenangan atas Taiwan mereka hasilkan, maupun pemain-pemain yang sebelumnya juga tampil di Piala Asia. Mereka juga memanggil sejumlah pemain baru yang pemain muda yang memang sengaja mereka panggil untuk regenerasi dan sekaligus sebagai sebuah eksperimen, sebuah strategi alternatif lah, super sub kayak begitu kira-kira. Misalnya si Kani Bekov, Berdinov, Bati Bekov, Kidir Saev, itu mereka panggil. Kemudian pemain-pemain yang selama ini juga sudah selalu menjadi andalan itu juga mereka panggil. Enis Batikarnov itu tetap akan menjadi pemain yang diandalkan. Kemudian si Joel Kojo, itu juga tetap akan dipanggil. Kemudian Alikulov, Gulsigit Alikulov itu juga tetap mereka panggil. Kemudian Alexander Misenko itu juga masih ada di situ. Kemudian Odilzon Abdulrahmanov itu juga akan tetap bermain, memperkuat Kirgistan melawan Malaysia, saudara-saudara. Dan yang paling penting, saudara-saudara, ketika bermain di depan pendukung sendiri, ini kuncinya di situ. Kirgistan akan bermain di home, akan bermain di depan pendukung mereka sendiri yang sangat antusias, sama antusiasnya dengan pendukungnya Malaysia, sama sekali. Dan mereka sangat bersemangat setelah kemenangan dari dari Cina Taipei. 2 kemenangan mereka hasilkan dari Cina Taipei di pertandingan bulan Maret itu. Mereka sangat bersemangat sekali dan mereka sangat percaya diri akan bisa lolos ke putaran ketiga, saudara-saudara, mendampingi siapa? Oman, saudara-saudara. Mereka itu sudah yakin sekali tuh. Masalah eksternal lawan yang cukup bagus, saudara-saudara. Malaysia ini juga punya problem internal, masalah dalam negeri. Masalah dalam negeri mereka intern itu adalah salah satunya adalah faktor Kim Pan-gon ini tidak berani melakukan eksperimen. Tidak berani mencoba pemain-pemain baru, tidak berani melakukan rotasi kah, apakah. Ya memang di pemanggilan kali ini dia memanggil beberapa pemain yang sebelumnya tidak pernah dipanggil. Tetapi pemain-pemain ini juga bukan pemain lama, bukan pemain baru juga, saudara-saudara. Sebelumnya juga pernah dipanggil tetapi tidak dikasih kesempatan main.
Itu masalahnya. Kemudian Arif Aiman sudah pasti tidak main. Kemudian Faisal Halim juga tidak main. Jadi ini masalah internal. Kemudian taktik dan strateginya Kim Pan-gon ini cenderung mudah dibaca, saudara-saudara. Mudah dibaca, mudah dianalisis. Karena selalu mengandalkan pemain yang itu-itu saja. Itu problem utamanya Malaysia. Problem utamanya Malaysia di eranya Kim Pan-gon. Itu masalahnya, dan itu terbukti waktu melawan Oman. Itu terlihat sekali Oman itu melakukan kontra strategi, melakukan taktik game plan yang benar-benar berdasarkan pada cara Malaysia bermain. Akibatnya Malaysia itu kesulitan melayani kesulitan mengimbangi Oman. Mereka kesulitan membangun serangan. Akibatnya ya long ball itu terjadi. Kemudian pertahanan juga kacau. Pemain sekelas Dion Kool melakukan kesalahan, melakukan blunder, melakukan error. Nah, itu menjadi pekerjaan berat, pekerjaan rumah dari Kim Pan-gon yang harus diselesaikan. Dan kalau saudara-saudara melihat pertandingan uji coba melawan Perak, itu walaupun tertutup, saudara-saudara, ternyata rekamannya juga beredar di mana-mana. Walaupun tidak utuh, tidak panjang, itu terlihat sekali para pemain Malaysia itu juga belum banyak melakukan perbaikan. Tidak ada banyak perubahan. Masih cara bermainnya masih sama seperti saat waktu dikalahkan Oman, saudara-saudara. Meski dihadang sejumlah masalah, saudara-saudara, dihadang sejumlah problem, tetapi bukan berarti Malaysia tidak punya keuntungan. Berbeda dengan waktu pertandingan melawan Oman, saudara. Malaysia sekarang ini menurut saya jauh lebih siap dan jauh lebih lebih bugar secara fisik pemainnya. Kenapa? Karena waktu pertandingan melawan Oman di bulan Maret, saudara-saudara, March, itu kan kompetisi Malaysia itu sudah libur. Liga Super Malaysia itu sedang jeda, cuti, istilahnya begitu, off, dan mereka sedang klub-klub Malaysia itu, klub-klub Liga Super Malaysia itu sedang memulai agenda pre-season, agenda pramusim. Jadi tahap latihannya itu baru tahap awal. Ketika klub itu mereka sedang memulai tahap awal, kemudian mereka dipanggil ke tim nasional dan langsung menjalani sebuah pertandingan yang kompetitif yang dia harus langsung sprint. Nah, itu terjadi gap di situ, dan itu terlihat sekali fisik Malaysia waktu melawan Oman itu payah. Kacau. Walaupun tidak semuanya bermain di Malaysia, hanya ada Dion Kool situ kalau nggak salah main di Thailand yang kompetisinya sedang tetapi kan mayoritas main di Liga Super Malaysia. Nah, sementara sekarang ini saudara-saudara, Liga Super Malaysia sudah berjalan walaupun baru beberapa pertandingan, 3 atau 4 pertandingan lah saya rasa, dan itu menurut saya itu akan menjadi sedikit keuntungan bagi Malaysia karena para pemain akan datang ke pertandingan melawan Kyrgyzstan itu dalam kondisi fisik yang siap, dalam atmosfer kompetisi, dalam kondisi kebugaran yang cukup bagus. Nah, ini mereka sudah dalam kondisi yang tinggal berlari kencang saja, dan itu secara fisik bagus, sudah. Keuntungan yang didapatkan Malaysia hanya saja seperti yang saya bilang tadi, ini tergantung dari taktik, dari strategi, dari game plan, rencana permainan yang akan dirancang oleh Kim Pan-gon ini seperti apa. Kebugaran fisik pemain ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengalahkan Kyrgyzstan, dan itu tergantung dari pelatih, saudara-saudara. Kalau pelatihnya tidak bisa menemukan formula yang tepat, pelatihnya tidak bisa melakukan sesuatu yang bagus, ya percuma, saudara-saudara, kelebihan fisik, kondisi kebugaran yang didapat. Menurut saya peluang Malaysia untuk mengalahkan Kyrgyzstan ini saya sih masih merasa 50-50 lah. Peluangnya ada 50, chance-nya itu mungkin 50-50. 50-50, mungkin saja Malaysia hanya akan bermain imbang. Nah, kalau bermain imbang ini juga harus berharap pertandingan terakhir juga, saudara-saudara. Kalau bermain imbang itu nanti otomatis kan Malaysia akan mendapatkan 7 poin, sementara Kyrgyzstan 10 poin. Dan itu pertandingan terakhir akan menjadi sangat menentukan. Sama seperti kalau walaupun Malaysia menang juga pertandingan terakhir menentukan, tapi akan lebih mudah. Tetapi kalau hasilnya imbang, nanti di pertandingan terakhir itu masih menentukan, tetapi Malaysia harus berharap cemas pada pertandingan Oman melawan Kyrgyzstan. Jadi kelolosannya tidak ditentukan oleh diri sendiri. Kalau dia menang, kelolosan di pertandingan terakhir itu akan ditentukan oleh dirinya sendiri. Tetapi kalau imbang, draw, seri itu akan ditentukan oleh
orang lain. Nah, dan menurut saya peluang paling paling masuk akal ya, paling logis bagi Malaysia itu ya bermain imbang itu, saudara-saudara. Bermain imbang kemungkinan besar ya, prediksi saya bisa bermain imbang ataupun bahkan Malaysia bisa kalah. Kalaupun bisa menang, wah itu akan luar biasa, saudara-saudara. Kalau menang Malaysia itu luar biasa dan akan saya berikan pujian, akan saya berikan sanjungan kalau Malaysia bisa kembali mengalahkan Kirgistan itu akan luar biasa, dan kalau itu terjadi Malaysia akan punya potensi besar untuk lolos, saudara. Tetapi yang paling masuk akal, paling rasional secara matematik ya, di atas kertas ya, ini bisa benar bisa salah. Kalau salah wajar, saudara-saudara, namanya juga gadungan ya. Itu paling paling masuk akal, paling logis itu adalah seri, adalah imbang, saudara, draw, saudara-saudara. Bahkan bukan tidak mungkin Malaysia bisa kalah lah. Ya, peluangnya ada, walaupun kemenangan sekali lagi saya katakan bukan tidak mungkin Malaysia bisa mengalahkan Kirgistan. Terakhir, saudara-saudara, terakhir nih ya, kalau ini seandainya Malaysia nanti pada akhirnya gagal, saudara-saudara, tidak lolos ke putaran ketiga dan dikalahkan oleh Kirgistan, saya rasa Malaysia sudah harus mengganti pelatih. Kim Pan-gun itu harus diganti lah, saudara-saudara. Kim Pan-gun harus diganti karena jam terbang dia menurut saya terlalu sedikit lah. Dia hanya punya pengalaman dengan tim nasional Hong Kong yang prestasinya juga tidak terlalu bagus. Nah, itu dia harus diganti. Kemudian game plan dia, cara melatih dia, taktik dia juga monoton. Keputusan dia memanggil pemain itu juga terlalu itu sajalah. Itu menurut saya harus diganti. Malaysia harus bisa mencari pelatih yang progresif, yang berani melakukan eksperimen, berani melakukan percobaan-percobaan. Harus mencari pelatih yang bisa memiliki game plan, memiliki taktik dan strategi yang bervariasi. Taktik dan strategi yang bermacam-macam lah, supaya ketika dia bertanding nanti itu tidak dibaca oleh lawan. Dan salah satu contoh pelatih yang menurut saya cukup bagus itu untuk level Asia Tenggara itu ya sebenarnya adalah Philippe Troussier, saudara-saudara. Philippe Troussier memang diberhentikan di Vietnam. Gagal dengan tim nasional Vietnam setelah kalah dari Indonesia. Tetapi secara kalau Anda melihat cara dia melatih dan keberanian dia menggunakan pemain-pemain muda, keberanian dia melakukan eksperimen itu menurut saya cukup bagus, saudara-saudara. Hanya masalahnya Philippe Troussier itu dia hanya datang di waktu yang tidak tepat. Dia hanya menghadapi Indonesia yang sedang dalam performa bagus, itu saja. Pertama, kedua, sebenarnya Philippe Troussier itu dia butuh waktu saja. Mungkin kalau setahun lagi dikasih kesempatan tahun depan itu mungkin Vietnam akan tampil jauh lebih bagus. Nah, kebetulan kan Philippe Troussier sekarang tidak punya klub. Nah, itu bisa diambil oleh Malaysia lah. Ganti Kim Pan-gun, datangkan Philippe Troussier. Itu akan jauh lebih bagus, akan jauh lebih kompetitif menurut saya karena cara bermain dia, pendekatan dia, taktik dan strategi yang dia lakukan itu sudah cukup bagus, saudara-saudara, dan itu lebih baik dari apa yang selama ini dikerjakan Kim Pan-gun untuk Malaysia. Walaupun Philippe Troussier waktunya singkat di Vietnam, tapi dia melakukan sesuatu yang menurut saya cukup bagus. Dia meletakkan fondasi yang bagus, saudara-saudara. Kan yang penting itu, yang penting fondasinya itu, malah hasil itu nanti akan mengikuti dan itu butuh proses. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Kita sudah membicarakan segala hal tentang persiapan tim nasional Malaysia, Harimau Malaya yang akan menghadapi pertandingan penentuan melawan Kirgistan tanggal 6 Juni 2024 di Bishkek. Kunci kelolosan Malaysia itu ada pada pertandingan melawan Kirgistan. If andai kata Malaysia bisa mengalahkan Kirgistan, peluang lolos ke putaran ketiga besar sekali karena di pertandingan terakhir akan bertemu dengan Cina Taipei, Taiwan, saudara-saudara. Tetapi kalau Malaysia kalah dari Kirgistan, sudah selesai, saudara-saudara. Pertandingan terakhir menang, kemungkinan besar juga tidak akan bisa lolos. Nah, maka dari itu, ini pertandingan menjadi kunci. Masalahnya, saudara-saudara, permainan Malaysia ini tidak terlalu meyakinkan. Contohnya pada pertandingan persahabatan, uji coba terkini hari Jumat, kalau nggak salah, Jumat malam itu mereka menggelar pertandingan uji coba melawan klub lokal, saudara-saudara, Perak FC. Bayangin, hanya bermain melawan klub lokal saja, mereka menangnya tipis.
Dan bukan hanya masalah menang, Kim Pan-gon juga menampilkan skuad yang tidak banyak berubah, ya itu saja. Dia tidak berani melakukan eksperimen. Dia tidak berani melakukan perubahan-perubahan yang fundamental. Padahal kan pertandingan seperti ini, pertandingan melawan klub lokal seperti ini, Perak itu seharusnya dijadikan eksperimen lah. Eksperimen main-main. Tidak usah melihat hasil, tetapi melihat komposisi yang akan digunakan nanti akan seperti apa. Tapi itu tidak dilakukan dan hasilnya seperti itu. Dan itu membuat banyak sekali fans Malaysia penyokong, istilahnya begitu, kecewa. Mereka kurang percaya, tidak terlalu yakin dengan peluang Malaysia untuk menghadapi Kirgiz. Dan saya rasa juga wajar lah, saudara-saudara, wajar. Dan menurut saya juga kalau nanti Malaysia ini kalah dari Kirgistan, gagal lolos ke putaran ketiga, ya ada baiknya Kim Pan-gon dievaluasi, diganti saudara-saudara. Diganti dengan pelatih lain yang jauh lebih punya visi. Philippe Troussier misalnya. Itu jauh lebih bagus daripada Kim Pan-gon. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton. Tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!